Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani dari kelas 12 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Nah, bagian A atau yang pertama yaitu fluks magnetik dan gaya gerak listrik induksi. Nah, yang pertama yaitu fluks magnetik. Fluks magnetik didefinisikan sebagai banyaknya jumlah garis medan magnet yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus dan dapat dinyatakan dalam persamaan fluks magnet sama dengan luas I induksi magnet kali luas bidang cos theta, atau sudut yang dibentuk oleh arah normal bidang dengan arah induksi magnet. Nah, yang kedua yaitu gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik induksi. Nah, gaya gerak listrik induksi itu sendiri adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnetik, bila mana banyaknya fluks garis gaya itu divariasi. Nah, gaya gerak listrik induksi memiliki dua hukum atau terbagi menjadi dua hukum, yaitu yang pertama hukum Faraday. Hukum Faraday berbunyi yaitu besarnya gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Nah, yang kedua yaitu hukum Lenz. Hukum Lenz berbunyi yaitu jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik, atau dalam kurung arus induksi yang berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan. Nah, yang kedua yaitu bagian B, induksi diri. Besarnya gaya gerak listrik induksi diri dipengaruhi oleh besarnya laju perubahan kuat arus dan induktansi kumparan tersebut. Nah, di sini secara matematis dapat disebutkan yaitu gaya gerak listrik sama dengan min induktansi diri induktor perubahan arus per selang waktu. Jika perubahan arus terjadi dalam waktu yang sangat singkat, diperoleh persamaan gaya gerak listrik induksi sama dengan min induktansi diri solenoida atau toroida. Lim selang waktu sebanding atau sama dengan 0. Perubahan arus per selang waktu, atau bisa juga gaya gerak listrik sama dengan min induktansi diri solenoida atau toroida sama dengan dI per dt. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet atau energi magnet. Nah, sebuah induktor dengan induktansi diri L dan dialiri arus listrik I akan menyimpan energi sebesar energi induktor sama dengan 1/2 induktansi diri kali arus listrik kuadrat. Nah, yang ketiga yaitu penerapan induktansi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama generator. Generator adalah alat yang mampu memproduksi energi listrik dalam sumber energi mekanik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Energi mekanik dapat berasal dari energi panas, air, uap, dan sebagainya. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator dapat berupa AC maupun DC, tergantung dari konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik.
Nah, generator terdapat dua bagian penting, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam pada generator dan biasanya fungsinya sebagai keluaran tegangan. Sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak pada generator di dalam stator dan biasanya digunakan sebagai magnet induksi atau penginduksi. Besarnya gaya gerak listrik induksi terjadi pada generator yang dapat dinyatakan dalam persamaan, yaitu gaya gerak listrik induksi sama dengan jumlah lilitan kumparan dikali induksi magnet dikali luas bidang kumparan. Laju angular kali lamanya kumparan berputar. Nah, jadi untuk memperbesar gaya gerak listrik induksi pada generator listrik dapat dilakukan dengan cara yang pertama memperbanyak lilitan kumparan, yang kedua menggunakan magnet yang lebih kuat, yang ketiga menggunakan inti besi lunak pada kumparan, dan yang terakhir mempercepat putaran kumparan. Nah, yang kedua yaitu transformator atau trafo. Nah, transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tegangan arus bolak-balik atau AC. Trafo memiliki dua buah kumparan, primer dan sekunder, yang saling berpisah, tetapi keduanya dililitkan pada inti besi yang sama. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan AC, perubahan arus menimbulkan medan magnetik yang berubah-ubah. Perubahan medan magnetik kemudian diteruskan melalui inti besi menuju ke kumparan sekunder. Pada kumparan sekunder terjadi gaya gerak listrik induksi. Efisiensi sebuah transformator didefinisikan sebagai perbandingan daya listrik sekunder dengan daya listrik primer yang dinyatakan dalam persen. Secara matematis adalah efisiensi transformator sama dengan daya sekunder per daya primer. Nah, transformator banyak digunakan pada alat elektronik, misalnya pesawat radio, tape recorder, televisi, dan sebagainya. Pada jaringan listrik, transformator biasanya diletakkan di gardu-gardu listrik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.